Hai DKT Lovers, selamat datang di episode perdana PDKT, Podcast RS DKT Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Mar'atus Solihah, host pada podcast kali ini. Di sini kita akan membahas tentang pelayanan RSEP yang ada di RS DKT Kediri. Dan tentunya saya tidak akan sendiri. Di sini saya ditemani oleh apoteker RS DKT Kediri, yaitu Ibu Eli Megasari. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Maratus. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sesuai dengan tagline kita ya DKT Lovers, sehat bersama DKT Kediri. Di sini kita akan membahas tentang pelayanan RSEP Bu. Sebelum melanjutkan ke RSEP-nya itu sendiri, di sini saya akan bertanya, resep sendiri itu apa ya Bu? Pengertian dari resep, bisa dijelaskan gambarannya? Terima kasih Mbak Maratus. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Maratus, saya akan memperkenalkan diri, menyapa teman-teman DKT Lovers dulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eli Megasari, apoteker Rumah Sakit DKT, dan saya akan menjelaskan tentang resep. Apa sih resep itu sendiri? Resep merupakan permintaan dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyimpan, membuat, meracik, dan menyerahkan obat kepada pasien. Dan komponen-komponen resep itu sendiri terdiri dari yang pertama, identitas dokter, yaitu terdiri dari nama dokter, terus kemudian alamat dokter, tanggal penulisan resep, kemudian nomor SIP dokter, dan setelah itu ada identitas obat, yaitu nama obat, jumlah obat itu berapa, kemudian dosisnya berapa. Setelah itu ada identitas pasien itu nama pasien, kemudian alamat pasien, terus umur pasien, dan berat badan pasien. Setelah itu nanti perlu tanda tangan dokter juga. Jadi resep itu harus tertulis ya Bu. Gini Bu Eli, ini kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Kemenkes nomor 24 tahun 2022 mengatur tentang ERM. Apakah untuk resep tersendiri itu juga menggunakan digital atau belum ya Bu di Rumah Sakit DKT Kediri ini? Nah, untuk saat ini di rumah sakit kita sudah menggunakan ERM, jadi pendokumentasian semuanya itu data pasien sudah menggunakan rekam medis, dan otomatis sudah menggunakan resep saat ini. Dan itu juga butuh support Mbak, dukungan dari tim IT rumah sakit, kemudian dari listrik, kemudian perangkat lunak SIM RS-nya itu juga harus mendukung, dan ada pelatihan tenaga medis untuk pelatihan SIM RS itu sendiri untuk pendokumentasian secara online itu, baik resepnya juga ya. Seperti itu Mbak Maratus. Baik, berarti sangat memudahkan untuk dokter, pelayanannya sudah bisa ya Bu untuk langsung mengakses lewat resep itu, langsung nulis. Jadi kita lebih mudah, tidak lagi untuk baca resep. Dulu kan kita agak susah ya baca resepnya, terus ya biasanya kesulitan baca resepnya. Sekarang udah memudahkan untuk kita pelayanan, terus dokternya juga tidak bingung lagi, dan mengestimasi waktunya juga ya Bu. Gini Bu Eli, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa dijelaskan apa sih dari penggunaan resep ini, nilai plusnya dan nilai keuntungan menggunakan resep daripada menggunakan resep yang tertulis? Manfaatnya banyak Mbak Maratus untuk ERM sendiri itu. Yang pertama, bisa menghemat pelayanan, itu lebih singkat. Setelah itu pasien juga lebih cepat mendapatkan pelayanan, kemudian cepat pulang juga. Setelah itu mengurangi kesalahan obat. Jadi kita yang dulunya mengira-ngira tulisan dokter ini apa bacanya, sekarang sudah tidak seperti itu lagi karena sudah lebih mudah. Kemudian dokter juga lebih mudah untuk misalkan obatnya A kosong, gantinya apa, di situ stok obatnya juga ada, nama-nama obatnya semua ada di situ ya. Dan harganya pun juga untuk pasien umum seperti itu yang dia berbayar, dia sudah tahu
obatnya itu yang ditebus nilainya berapa seperti itu. Jadi sudah dijelaskan sama dokternya dia mau beli atau tidak, kan tergantung keuangannya pasiennya juga. Untuk apoteker itu sendiri juga lebih mudah untuk penginputan data yang dari obat dari gudang nilainya berapa, sudah tercakup di situ semua. Kemudian juga untuk mengetahui obat kosong atau tidaknya itu ada di situ, jadi langsung laporan ke gudang untuk diorderkan ke distributor seperti itu. Baik Bu Eli, ini tadi kan Bu Eli membahas tentang ketika kita obat kosong sudah bisa mengetahui lewat digital itu tadi ya Bu, melalui e-resepnya. Semisal nih Bu, jika obat kosong kan kita laporan ke gudang, apakah juga bisa kita waktu untuk pembelian itu kan pasti menggunakan SP ya, surat pesanan. Apa bisa langsung menggunakan e-resepnya itu langsung bisa ke distributornya atau perlu lagi kita menulis atau gimana? Itu bisa sekali Mbak Wanatus. Untuk jadi di e-resep itu sudah diperlihatkan stok kita tinggal berapa, misalkan tinggal 10% itu sudah ada, itu buffer stok kita. Kemudian setelah itu nanti kita diharuskan untuk order ke distributor, misalkan obat A ke distributor B, berarti nanti obat yang di distributor B itu apa saja kita rekap di situ. Setelah itu nanti kita buatkan surat pesanan secara online dari situ, kemudian tinggal ngeprint, kemudian tinggal ngasihkan ke distributornya aja. Seperti benar-benar itu sangat membantu ya, dan waktunya tuh juga mempercepat waktu, tidak lama-lama juga kan. Biasanya kita kan nulis gitu ya Bu. Terus gini Bu, selama ini ketika menggunakan e-resep, apakah ada kendala tersendiri saat menggunakan e-resep itu, kendala yang ditemui yang sering ditemui aja lah waktu menggunakan e-resep? sering itu. Untuk kendalanya juga maksudnya enggak sering sih ya, cuman ada juga, yaitu seperti listrik padam seperti itu. Nanti kita akan nyalakan genset, kemudian trouble aplikasi, kemudian kita menghubungi tim IT untuk ini bagaimana sih sementara untuk mengatasi trouble-nya saat ini, seperti itu. Tapi semua itu akan lebih banyak manfaatnya ya, lebih mudah teratasi juga, karena juga sudah ada pelatihan juga untuk nakes dan tim IT itu sendiri. Baik, ini tadi kan saya sudah itu ya Bu, istilahnya woro-woro di Instagram bahwa kita itu ada podcast perdana DKT Kediri. Ini ada pertanyaan dari Instagram RSDKT Kediri yang berhubungan dengan e-resep. Admin maaf mau tanya, bila ada salah satu obat yang diresepkan oleh dokter itu kosong atau tidak tersedia di Rumah Sakit DKT Kediri, apakah boleh kita meminta kopi resep di apotek Rumah Sakit DKT Kediri, sedangkan resepnya sudah menggunakan elektronik resep? Nah, itu bagaimana Bu cara mengatasinya? Kita kan kalau kopi resep itu tulis tangan ya biasanya Bu. Iya, biasanya untuk kopi resep itu yang membuat apoteker. Iya. Jadi kita siapkan dulu obat-obatnya yang sudah terlayani apa saja. Mungkin ada salah satu obat kita edit, kemudian dibuatkan kopi resep secara online di aplikasi, sudah ada. Bisa ya, langsung bisa. Jadi sudah terjawab ya teman-teman, untuk pertanyaan yang dari Instagram juga terjawab, dan kita tentunya sudah banyak mengetahui gambaran tentang bagaimana e-resep yang ada di Rumah Sakit DKT Kediri. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, atas sharingnya, penjelasannya pagi ini. Nah, DKT Lovers, tentunya di sini kami akan menayangkan sebuah video cuplikan simulasi pelayanan e-resep di Rumah Sakit DKT Kediri. Berikut videonya, mari kita tonton. Andrea C 60 7 57 3.
Nah, bagaimana DKT Lovers sudah sedikit banyak tahu tentang gambaran e-resep yang ada di Rumah Sakit DKT Kediri. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan kami, membahas tentang e-resep mulai dari resep tadi bertransformasi ke di era digital menjadi e-resep, tentunya manfaatnya bagaimana, terus kendala-kendala yang ditemui saat menggunakan e-resep, waktu pelayanan juga sangat membantu, dan keseluruhannya teman-teman DKT Lovers sudah banyak yang dijelaskan oleh Bu Eli. Sama-sama Mbak Ratus. Jadi jangan ragu untuk berobat di Rumah Sakit DKT Kediri ya, DKT Lovers. Ya, baik. Kami tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan Bu Eli dan saya bisa bermanfaat dan memberikan informasi bagi teman-teman DKT Lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.